Semua teknologi yang kita pakai saat ini, mulai dari handphone, kendaraan, bahkan internet yang kita pakai saat ini, itu semua adalah buah hasil dari sistem ekonomi yang bernama kapitalisme. Secara sederhana, kapitalisme ini adalah sistem ekonomi yang didasari pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan distribusi, di mana di sistem ini semua pihak itu bebas mau bikin produk apa atau jasa apapun untuk keuntungan pribadi. Jadi entah lu dari latar belakang yang kayak gimana pun, lu itu tetap bisa bersaing di sistem ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, beliau percaya bahwa kepentingan tiap individu yang dibiarkan bekerja secara bebas ini akan mendatangkan kesejahteraan umum, atau beliau menyebutnya dengan The Invisible Hand. Contohnya gini, misal di pagi hari ada tukang nasi uduk di pinggir jalan. Tukang nasi uduk itu membuat nasi, bukan berniat untuk menyiapkan sarapan ke orang yang beli nasi itu, tapi untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya lewat keuntungan yang dia dapat dari berjualan nasi uduk itu. Ngerti kan? Di sisi pembeli pun sama, mereka membeli nasi uduk itu bukan karena berniat menafkahi keluarga si penjual itu, tapi untuk memenuhi kebutuhan perut dia. Sehingga kebutuhan masing-masing itu terpenuhi secara adil. Makanya di dalam sistem ini, siapapun berhak mencari uang sebanyak-banyaknya lewat apa yang dia buat. Nah tapi di satu sisi, sistem ini tuh dianggap gagal gitu sama beberapa orang. Karena bagi mereka sistem ini justru membuat para elit itu semakin kaya, sedangkan rakyat yang miskin jadi tetap miskin. Bahkan menurut Karl Marx, kapitalisme ini akan runtuh dengan sendirinya karena kesenjangan sosial yang semakin parah. Gini deh, pernah nggak sih lu ngeliat ada orang yang tempat tinggalnya sepetak, sedangkan dunia di luarnya itu dipenuhi dengan gedung-gedung yang tinggi? Nah inilah buah hasil dari kapitalisme, yang mana di dalam sistem ini tuh ada orang yang kayaknya kaya banget gitu ya, dan miskinnya itu miskin banget. Makanya kapitalisme ini dianggap sebuah sistem yang gagal karena dinilai cuma menguntungkan segelintir pihak aja, sedangkan yang lainnya itu jadi sengsara. Well, tapi kalau kita balik ke sisi positifnya lagi, kapitalisme ini mendorong perkembangan dunia untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Apakah kapitalisme itu sebuah sistem yang gagal, atau justru ini satu-satunya sistem ekonomi yang paling baik? Well, makanya di video ini gue mau bahas, apakah kapitalisme ini sebuah sistem yang gagal, atau justru kita butuh nih sistem ini? So, disimak sampai habis. Kalau kita ngomongin kebaikan sistem kapitalisme, gue rasa orang yang nggak ngerti apa itu kapitalisme pun bisa merasakan manfaat dari kapitalisme ini, entah secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya di siang hari lu merasa lapar gitu, tapi lu bosan nih sama menu yang itu-itu aja. Nah, ketika lu keluar rumah dan mencari makan, lu akan menemukan banyak pilihan menu makanan di pinggir jalan, bahkan bisa sampai lu bingung mau pilih yang mana. Nah, keberadaan pedagang-pedagang makanan ini didasari oleh kapitalisme, di mana mereka itu bebas memilih mau jual makanan apa aja. Dan di sisi konsumen pun lu merasa lebih bebas karena diberikan banyak pilihan. Bahkan di satu menu makanan yang sama, kualitas itu bisa berbeda. Misalnya ada dua tukang bubur. Nah masing-masing entah tukang bubur yang satu sama yang kedua, mereka itu sama-sama bersaing gimana caranya membuat bubur yang paling enak, supaya bubur mereka itu yang paling laku. Karena kapitalisme itu kan melahirkan persaingan, sehingga tiap-tiap pedagang itu terdorong untuk menciptakan produk yang lebih baik daripada yang lainnya, sekalipun produk yang mereka jual itu sama. Sekarang coba bayangin deh, kalau misalnya alat produksi dan distribusinya itu cuma dikuasai pihak berwenang atau pemerintah doang. Mungkin lu nggak bisa memilih makanan mana yang mau lu beli, karena pilihan makanannya itu terbatas sesuai yang pemerintah mau. Selain itu juga, kapitalisme ini kan lahir saat revolusi industri ya, di abad ke-18, yang mana banyak pengusaha itu semakin butuh banyak pekerja nih. Nah, kemunculan kapitalisme ini juga memberikan kesempatan bagi siapapun untuk ikut bekerja, walaupun mereka itu nggak menguasai alat produksi. Sehingga, lahirnya kapitalisme juga melahirkan banyak lapangan pekerjaan baru. Jadi mereka yang nggak bisa menguasai alat produksi, alias nggak bisa jadi pengusaha gitu ya, mereka itu tetap bisa menafkahi keluarganya lewat bekerja dengan orang lain. Walaupun memang pekerja di bawah sistem kapitalisme ini punya beberapa kekurangan, yaitu nanti kita bahas di bab selanjutnya. Nah selain itu, sisi positif dari kapitalisme ini, manusia itu berpikir secara bebas untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Misalnya dalam sistem keuangan, di zaman dulu kalau lo mau ngasih uang ke orang lain, itu kan lo harus ketemu langsung ya sama orangnya. Nah sekarang gimana kalau misal orang itu di timur, tapi lo nya di barat? Kan nggak bisa gitu ya untuk ngasih uangnya ke orang itu. Nah makanya dibuat sistem keuangan yang bisa transfer lewat pihak ketiga, yaitu lewat perbankan. Tapi seiring berkembangnya zaman, masyarakat itu mulai sadar gitu bahwa sistem perbankan itu ada beberapa kekurangan. They're all broke. And why are they broke? It isn't an act of God. It isn't some sort of tsunami. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal and it's been going on for too long. Maka dari itu lahirlah Bitcoin setelah krisis 2008, yang mana Bitcoin ini dipercaya bisa jadi solusi dari masalah sistem keuangan yang saat ini berada di bawah aturan bank sentral. Dasar itu ya kapitalisme, di mana kita bisa memecahkan masalah lama dengan solusi yang baru, dan dari solusi itu ada pihak yang diuntungkan juga. Nah terlepas dari percaya atau enggaknya sama Bitcoin, yang jelas dasarnya itu memecahkan masalah yang ada sebelumnya dengan solusi yang baru.
Jadi bisa dibilang kapitalisme ini dasar dari solusi di tiap masalah yang ada sebelumnya. Dulu pakai kuda, sekarang ada motor. Dulu kirim surat, sekarang pakai WhatsApp, ya kan? Kapitalisme itu merubah segalanya, mulai dari hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, tapi walaupun kapitalisme ini udah membawa kita sejauh ini, ada sisi jahat dari sistem kapitalisme ini. Nah, ini kita bahas selanjutnya. Di dalam sistem kapitalisme, gak heran kalau lo menemukan orang yang kayaknya itu kaya banget dan miskinnya itu miskin banget. Gue tuh melihat sistem kapitalisme ini seperti sebuah game ya, dimana di dalam game ini tuh ada player dan ada NPC-nya. Dan di dalam game ini tuh nggak semua orang itu bisa jadi player atau pemain, karena banyak dari mereka itu nggak berani ambil resiko, perbedaan pola asuh, tujuan hidup, dan masih banyak lagi. Sedangkan bagi mereka yang jadi player di dalam game ini, mereka itu punya dua sumber energi, yaitu modal atau capital, dan yang kedua adalah labor alias pekerja. Kerja di sini tuh diambil dari NPC tadi tuh, yang nggak bisa jadi player. Jadi yang nggak bisa atau nggak mau jadi kapitalis, mereka tuh jadi pekerja orang lain untuk membangun bisnisnya. Sampai sini paham ya? Nah, karena nggak semua orang itu bisa jadi pemain di dalam game ini, maka harus ada satu pihak yang jadi tumbal di dalam sistem ini. Mungkin masih ingat ya meme dari kata-kata tumbal proyek. Nah, dalam sistem ini, kita tuh juga butuh gitu para NPC tadi untuk jadi tumbal proyek di bagian paling bawah sistem ini. Nih kalau lu lihat piramid ini kan ada orang yang di bawahnya tuh. Nah, di situnya. Mungkin setelah ini lu bisa pause dulu video ini untuk memahami maksud perkataan gue ya. Gini, kapitalisme itu akan berjalan jika terjadi ketidakadilan. Ngerti nggak? Karena kalau semua orang di dunia ini sama rata, maka nggak akan ada lagi mental pekerja. Sehingga bisnis-bisnis yang saat ini ada, itu nggak akan bisa berjalan lagi. Sedangkan bisnis itu kan bagian dari kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi sistem ini emang butuh NPC supaya tetap berjalan. Karena kalau semua orang di dalam game ini jadi pemain, yang ada game ini nggak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi di sistem ini tuh memang butuh pihak lain yang bisa jadi tumbal untuk mengisi ruang di bagian bawah. Makanya memang nggak semua orang itu bisa menempati hierarki teratas dalam piramid kapitalisme ini. Cuma masalahnya, kapitalisme ini bisa menciptakan ketidakadilan yang ekstrim. Misalnya ada kekayaan satu orang itu setara dengan 1000 tahun gaji satu keluarga kalau semuanya bekerja. Yang mana ketidakadilan ini akan menciptakan kemiskinan sehingga bisa meningkatkan angka kriminalitas. Sedangkan mereka yang kayanya itu kaya banget gitu ya, atau para elit misalnya, mereka itu bisa punya kendali yang besar dalam dunia ini. Nah, makanya kenapa gue bilang sistem ini ada sisi jahatnya, karena sistem ini menciptakan ketidakadilan, dan sistem ini juga butuh ketidakadilan itu sendiri. Ya, pada akhirnya gagal atau tidaknya sistem kapitalisme ini balik ke perspektif ya. Tapi penting untuk sadar bahwa kapitalisme ini bukan sistem yang sempurna, jadi wajar kalau masih ada banyak kekurangan dari sistem ini. Gue rasa untuk menghancurkan kapitalisme itu hampir mustahil ya, karena kapitalisme itu sebuah sistem yang sangat fleksibel. Dia bisa masuk ke dunia pendidikan, media, dan bahkan agama sekalipun. Dan gue rasa video ini gak mengarah pro atau kontra dari sistem ini, tapi membahas dari dua sisi yang berbeda. Dan masalah gagal atau enggaknya ya itu balik ke perspektif kita masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, kita akan membenci kapitalisme ketika kita berada di bawah, dan kita akan cinta kapitalisme ketika kita berada di atas. So, gimana menurut lo? Apakah kapitalisme ini sebuah sistem yang gagal, atau justru kapitalisme ini ya bagus dan memang udah berjalan sebagaimana mestinya? Coba tulis di kolom komen. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.